ikutan nanti. Kalau bimbing paling ke adik-adiknya ya. Oke. Indonesia. Tapi kita di dalam Tuhan harus tetap merdeka dong. Merdeka. Coba lagi ya. Merdeka. Semangat belum? Coba lagi. Merdeka. Wah. Udah. Tapi coba lihat temannya yang di sana. Yang jauh di sana, iya. Boleh kita sapa? Halo teman-teman. Selamat pagi. Merdeka. Dengar kan? Banyak juga loh yang nonton online. Iya, pasti harus tetap semangat. Wah, berarti adik-adik di sini siap belum? Puji Tuhan. Berarti kalau siap, adik-adiknya siap jadi laskar Kristus. Berarti bangkit berdiri. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Yang semangat ya adik-adik ya. Kita mau nyanyi laskar Kristus. Lagu mulai. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan
untuk kembali ibadah di sekolah minggu. Kalau sebentar kami mau melanjutkan puji-pujian kami, Tuhan yang pimpin puji-pujian kami dari awal hingga akhir, dan terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, siapa yang di sini berdoanya pintar? Ya. Siapa yang berdoanya pintar? Tadi sayangnya sedikit. Siapa yang doanya pintar? Bukan saya. Kalau lemes lagi sih. Merdeka. Merdeka. Waduh, yuk kalau begitu kita mau lanjut pujian apa Kak Edwin? Kita mau jalan-jalan Kak. Kita mau jalan, bangkit berdiri lagi berarti. Kita mau jalan serta Yesus. Jadi harus berdiri. Bangkit berdiri. Yang di rumah, bangkit berdiri juga. Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, dari setiap hari. Anak, serta Yesus, serta Yesus. Jalan serta Yesus, serta setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Aduh ya. Jalan dalam suka, jalan dalam mundur. Aduh, setiap hari.
berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Lagi ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan. Kami bisa ke sini. Oh, adik-adiknya aja. Maminya boleh kalau berdiri. Kita siapin depan, Kak. Yuk. Adik-adik aja berdiri. Maminya nggak usah, Kak. Kita mau nyanyi Yesus ajaib. Siap-siap depan ya. Siap, Kak Aldo musik. Yesus ajaib.
dimanapun kita tetap semangat. Karena kita anak Tuhan. Nah, sekarang udah waktunya kita firman Kak. Yuk, kalau begitu kita lipat tangannya, duduk yang manis, tutup matanya. Kita mulai firman Tuhan berdengar. Kita tunggu dulu. Selamat pagi adik-adik. Hari ini semangat gak? Siap dengar firman? Oke, nah sudah ya semua ya. Sekarang kita mau tebak-tebakan dulu. Coba adik-adik lihat. Nah ini seorang panglima perang. Ada yang tahu namanya enggak? Siapa? Naaman. Coba kita lihat. Ya, tolong Kak Niki dibantu saja. Iya benar. Naaman ya, adik-adik ya. Nah adik-adik udah masih ingat gak? Naaman ini seorang panglima perang dari negara mana? Negara Aram adik-adik ya. Nah selain sebagai panglima perang, Naaman ini juga kesayangan raja loh adik-adik. Coba Kak lanjut Kak. Nah jadi semua orang ini apa?
hormat ya sama dia ya adik-adik ya. Wah, kalau dihormati orang, disayang raja, panglima perang, seneng gak adik-adik? Seneng ya, mestinya seneng ya. Tapi coba kita lihat Naaman. Lanjut Kak. Naamannya sedih. Ada yang tahu kenapa enggak? Sakit? Ada yang tahu sakit apa? Sakit kusta. Sakit kusta apa sih adik-adik? Adik-adik coba lihat bercak putih yang ada di kulit Naaman. Ada enggak? Nah itu namanya sakit kusta. Naaman udah mencoba segala cara adik-adik. Tapi enggak bisa sembuh ya. Karena memang belum ada obatnya waktu itu ya. Nah lanjut Kak. Nah ini istrinya Naaman adik-adik. Nah, salah satu pembantu dari istrinya Naaman ini seorang anak perempuan dari Israel. Anak perempuannya dari mana? Iya. Nah, si anak ini pinter adik-adik. Nah, dia bilang, ibu, bu, di negeri Israel, di Samaria ada seorang nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan Bapak. Wah, lanjut Kak. Segera istrinya menemui siapa? Naaman, tentu saja Naaman ya. Dia cerita, lanjut Kak. Dia cerita tentang nabi Tuhan yang di Samaria itu. Wah, tentu saja Naamannya senang. Karena apa adik-adik? Ada harapan untuk apa? Sembuh ya. Nah, Naamannya pengen sembuh ya. Nah, lanjut Kak. Nah, dengan kereta berkuda beserta pengawal, mereka pergi ke rumah Nabi Tuhan yang di Samaria itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik tahu nggak nama Nabi Tuhan yang di Samaria itu? Hah? Elisa yang jawab cuma satu orang. Yang sebelah sini tahu nggak nama Nabi Tuhan yang di Samaria? Elisa. Nah, Naamannya senang ya, sesampainya di rumah Nabi Elisa, Naamannya berpikir nih, wah Nabi Elisa pasti keluar menyambut dia dan berdoa supaya penyakit kustanya sembuh. Nah, tapi kenyataannya adik-adik coba lihat yang keluar siapa? Yang keluar Nabi Elisa bukan? Seperti Nabi Elisa bukan? Bukan ya, yang keluar itu pelayannya Nabi Elisa. Tapi ya pelayannya bilang ke Naaman, Pak Nabi Elisa menyuruh Tuhan untuk pergi ke Sungai Yordan dan mandi sebanyak 7 kali. Maka penyakit Tuhan akan sembuh. Wah, Naaman disuruh kemana tadi? Ngapain di Sungai Yordan? Berapa kali? Oh 7 kali. 7 kali adik-adik ya. Nah mendengar pesan dari pelayannya Nabi Elisa, Naaman senang gak coba lihat? Senang gak ini? Kepalanya merah-merah. Senang gak? Enggak ya. Naamannya kesel ya. Kesel itu baik atau jelek? Jelek ya. Nah lanjut Kak. Nah kesel dia berbalik dari rumah Nabi Elisa. Dia bilang ya, aku pikir ya Elisa akan keluar menemui aku. Aku kan pengen didoakan sama dia supaya penyakitku sembuh. Sekarang malahan aku disuruh pergi kemana itu? Sungai Yordan, mandi di sana. Tahu nggak? Sungai Yordan itu airnya kotor. Sungai-sungai di negeriku itu jauh lebih bersih. Bisa nggak ya kalau aku mandi di sana terus menjadi sembuh? Nah, tapi adik-adik coba lihat pengawalnya dengar. Naaman ngomong apa? Wah, pengawalnya bilang, Pak, kenapa Bapak nggak mau nurut sama Nabi Elisa untuk ke Sungai Yordan? Nabi Elisa kan cuma menyuruh mandi 7 kali. Kalau Tuhan nurut, maka penyakit Tuhan bisa sembuh. Wah, lanjut Kak.
Nah, Naamannya berpikir adik-adik, dia berpikir, keselnya hilang loh adik-adik. Wah, akhirnya Naamannya nurut sama perkataan Nabi Elisa. Nah, mereka pergilah ke Sungai Yordan adik-adik. Nah, sesampainya di Sungai Yordan adik-adik, Naamannya mandi ya. Coba adik-adik, kakak mau nanya, siapa di sini yang udah pinter berhitung? Hah, ada nggak? Wah, kakaknya udah pinter sampai 100. 1 sampai 7 bisa nggak? Nah, kita mau lihat, buktikan perkataan Elisa benar nggak setelah mandi di Sungai Yordan penyakitnya sembuh. Coba masih ingat nggak lagu Naaman? Ikutin kakak. 1, blop blop blop. Ayo blop blopnya tangannya di mana? Di hidung. Coba sekarang adik-adik. 1, blop blop blop. 2, blop blop blop. 3, 4, 5, 6 gimana? 7. Pinter semua. Tapi ini belum ya. Yuk sekarang kita hitung bareng. Yang kenceng ya suaranya ya. Angka 1-nya coba ditunjukin ke kakak. Ada yang ketinggalan gak jarinya, coba kakak lihat. Oh itu, 1 gimana? Gini apa gini? Hah? Gini apa gini? Nah, oke yuk kita mulai ya kak. Belum. 1, blop blop blop. 2, blop blop blop. 3, slow motion. 4, 5, stop dulu. Coba adik-adik buka matanya lebar-lebar. Bercak putih di kulit Naamannya masih ada enggak? Masih, udah mandi di Sungai Yordan, masih ya? Karena belum 7 kali, belum sesuai tepat seperti perkataan Elisa. Nah kita buktikan lagi, coba lanjut lagi. Belum. 6, blop blop blop. 7, blop blop blop. Nah sekarang coba buka matanya lebar-lebar sekarang. Ayo yang lebar, paling lebar gimana coba? Coba lihat, masih ada bercak putihnya enggak? Yang benar. Coba kak lanjut. Coba dilihat yang baik. Ada enggak? Udah enggak ada ya. Are, Naamannya sembuh. Naaman senang, dia bilang, wah aku sudah sembuh. Nah sekarang adik-adik, yang menyembuhkan Naaman itu Sungai Yordan atau kuasanya Tuhan? Iya betul. Naaman sekarang tahu ya kalau Tuhan berkuasa ya. Mau dimanapun yang penting nurut akan perkataannya siapa? Iya. Nah adik-adik, kalau adik-adik sakit atau ada keluarga sakit ya, nggak boleh kesel, nggak boleh marah ya. Tapi harusnya apa? Berdoa, minta Tuhan sembuhkan ya. Oke adik-adik, udah jelas ya. Jadi inti firman hari ini apa? Coba ada yang tahu nggak? Nah, siapa? Tuhan menyembuhkan ya. Jadi Tuhan sangat berkuasa ya adik-adik ya. Nah coba sekarang lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Coba lipat tangannya gimana adik-adik? Coba kakak mau lihat lipat tangannya gimana? Pakai berisik nggak kalau doa? Oke. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, pagi ini kami mau belajar menjadi anak Tuhan yang baik, yang nurut
akan firman Tuhan. Tanamkan firman-Mu di hati kami supaya menjadi berkat buat kami. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan sertai perjalanan pulang tiba di rumah dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih.